Sobat VC, dalam industri bisnis yang semakin kompetitif ini, standar kualitas adalah salah satu aspek yang nggak bisa diabaikan. Nah, salah satu standar yang paling dikenal di dunia internasional adalah ISO. Kita pasti sering dengar ISO, tapi mungkin banyak yang belum benar-benar paham apa itu ISO, manfaatnya untuk bisnis, dan bagaimana cara mendapatkannya. Jadi, yuk kita bahas satu persatu dengan bahasa yang mudah dipahami. Sebelum pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar Sobat VC dapat update video terbaru di setiap bulannya. ISO adalah singkatan dari International Organization for Standardization. Ini adalah organisasi internasional yang membuat berbagai macam standar di berbagai industri, baik untuk produk, layanan, maupun cara kerja. Standar ini dibuat supaya semua perusahaan di dunia punya acuan yang sama dalam hal kualitas, keamanan, dan efisiensi. Dengan kata lain, ISO membantu memastikan kalau bisnis kita memenuhi standar tertentu yang diakui secara global. International Organization for Standardization atau ISO merupakan anak dari dua organisasi terpisah, yaitu International Federation of the National Standardizing Associations atau ISA yang didirikan pada tahun 1926 di New York dan United Nations Standards Coordinating Committee atau UNSCC. Pada tahun 1946, sebanyak 25 negara mengirimkan utusan ke London untuk bertemu di Institute of Civil Engineers. Pertemuan ini bertujuan untuk membangun agen internasional yang dapat menciptakan standar industri yang dapat diadopsi secara internasional. Pada tanggal 23 Februari 1947, ISO kemudian didirikan dan mulai bekerja. Dalam 7 dekade terakhir, ISO telah menetapkan lebih dari 16.500 standar. Contohnya di peti kemas, perbankan, kartu telepon, protokol komputer, dan berbagai metode pengujian merupakan beberapa standar ISO yang memudahkan perdagangan, perjalanan, dan kerjasama penelitian di seluruh dunia. ISO menghubungkan 157 lembaga standar nasional dari seluruh dunia, serta dikelola oleh Sekretariat Pusat di Geneva, Swiss. Sekarang kita masuk ke alasan pentingnya ISO untuk bisnis. Ada beberapa alasan utama. Yang pertama, dengan punya sertifikasi ISO, bisnis bisa lebih dipercaya oleh pelanggan. Ketika pelanggan melihat bahwa perusahaan sudah tersertifikasi ISO, mereka jadi lebih yakin bahwa produk atau layanan yang diberikan memang berkualitas. Kedua, ISO membantu bisnis bekerja lebih efisien. Dengan mengikuti standar yang sudah ditetapkan, proses kerja jadi lebih teratur dan bisa meminimalkan kesalahan. Yang ketiga, ISO juga membuka peluang bisnis untuk ekspansi ke pasar internasional. Banyak negara atau perusahaan besar yang lebih memilih bekerja sama dengan bisnis yang sudah punya ISO. Karena itu artinya mereka sudah memenuhi standar internasional. Ada banyak jenis ISO dan tiap jenis punya fokus berbeda tergantung bidang bisnisnya. Beberapa yang paling sering dipakai adalah ISO 9001. Ini adalah ISO yang paling umum terkait dengan sistem manajemen kualitas. ISO ini memastikan bahwa perusahaan punya sistem yang bisa menjaga kualitas produk atau layanan mereka. ISO 14001. Standar ini lebih ke manajemen lingkungan. Jadi, kalau perusahaan ingin menjaga agar kegiatan bisnis mereka ramah lingkungan, ini ISO yang perlu diambil. ISO 27001. Di era digital sekarang, keamanan data sangat penting. ISO ini membantu perusahaan menjaga keamanan informasi dan data yang mereka miliki. ISO 45001. Ini adalah standar untuk kesehatan dan keselamatan kerja yang memastikan tempat kerja aman untuk karyawan. Sobat VC bisa memilih ISO yang sesuai dengan kebutuhan bisnismu. Besar kecilnya perusahaan juga berpengaruh terhadap proses sertifikasi ini. Misalkan bisnis kecil dengan persiapan matang maka bisa memakan waktu sekitar 3 bulan. Sementara untuk bisnis besar yang berpengalaman bisa membutuhkan waktu hingga 1 tahun. Lalu, bagaimana nih cara perusahaan mendapatkan sertifikat ISO? Yang pertama, membangun komitmen dan niat. Sebagai contoh, ISO 27001 dibutuhkan oleh perusahaan fintech dan pengelolaan hosting dan domain. Mereka harus berkomitmen untuk menjaga data dan informasi klien agar tidak bocor ke orang yang tidak bertanggung jawab. Perlu Sobat VC ingat bahwa untuk meraih sertifikasi ISO, perusahaan setidaknya sudah beroperasi selama minimal 3 bulan. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah badan usaha sudah stabil atau belum dalam menjalankan roda bisnis. Yang kedua, menghubungi konsultan.
Konsultan ISO dibutuhkan karena akan menentukan apakah nantinya pengurusan ISO perusahaan Sobat VC akan berjalan lancar atau justru mengalami banyak kendala. Yang ketiga, lakukan gap analysis. Tetapkan kebijakan, struktur organisasi, job desk, KPI, manual mutu, dan prosedur kerja dari masing-masing departemen di dalam organisasi. Jika sekiranya diperlukan, buatlah dokumen khusus untuk mencatat data-data tersebut. Lakukan pengecekan berkala untuk memastikan gap analysis dilakukan dengan menyeluruh dan tidak ada bagian yang tertinggal. Yang keempat, bentuk tim ISO. Perusahaan atau organisasi dapat menetapkan SDM sebagai anggota working group dalam pelaksanaan implementasi ISO. Penetapan manajemen representatif boleh ada atau ditiadakan, tetapi manajer harus terlibat aktif di dalam penerapan sistem manajemen sebagai fungsi kepemimpinan. Yang kelima, melakukan training ISO. Tentukan waktu untuk melaksanakan training ISO. Biasanya melalui konsultan ISO untuk seluruh karyawan meliputi training awareness atau pengenalan, training dokumentasi, dan training internal audit. Tujuan dilakukannya training ISO adalah memberikan kepercayaan diri serta menambah wawasan untuk membantu dalam proses penerapan standar ISO. Yang keenam, membuat dokumentasi selama proses pengurusan ISO. Dokumentasi memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai regulasi apa yang sudah diterapkan, bagaimana pengaruhnya, serta apa saja yang masih kurang dan harus diperbaiki. Ketujuh, implementasi sistem manajemen ISO. Terapkan standar ISO minimal 3 bulan untuk memastikan seluruh partisipan yang terlibat telah memahami, mematuhi, dan menjalankan regulasi tersebut. Yang kedelapan, memilih badan sertifikasi ISO. Badan sertifikasi ISO biasanya bekerja secara independen yang mengkhususkan diri dalam proses untuk mengaudit dan menyetujui standar ISO. Di Indonesia sendiri, badan sertifikasi ISO umumnya diaudit oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Tugas mereka adalah memastikan kompetensi serta kemampuan untuk menjaga ketidakberpihakan dan independensi. Yang kesembilan, audit sertifikasi ISO. Pada tahap ini, auditor akan memberitahu efektivitas sistem manajemen dan apakah memenuhi semua persyaratan standar ISO tertentu yang ingin disertifikasi. Auditor mungkin akan menanyakan sejumlah hal kepada partisipan. Pastikan tim kamu sudah benar-benar siap untuk menjawab pertanyaan dengan singkat, sesuai data dan fakta, serta tidak berbelit-belit. Nah, jika semuanya sudah sesuai, organisasi dapat segera diberikan sertifikat ISO. Laporan auditor kemudian akan diperiksa melalui proses persetujuan dari badan sertifikasi untuk mengecek dan memastikannya. Nah, itulah pembahasan singkat tentang pentingnya ISO untuk bisnis. Dengan sertifikasi ISO, bisnis bisa lebih dipercaya, lebih efisien, dan punya peluang untuk berkembang ke pasar global. Jadi, kalau kalian punya bisnis, pertimbangkan untuk mendapatkan ISO karena manfaatnya banyak banget. Jangan lupa untuk selalu nantikan video bermanfaat dari PNM Venture Capital. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita akan jawab satu persatu ya. Dadah!